intinya gini, tes air boleh dilakukan ketika akan melakukan pemangkasan serentak di batang coklat atau pruning total ya. Tapi tidak berlaku ketika kita melakukan pemangkasan di batang hijau atau masih muda, atau bisa dibilang Potes pucuk. potes pucuk. Partner. Iya, kalau bicara merek partner. Oh, partner. Tapi kita bisa cari merek lain, kita hanya bicara kandungan ya. 13 komposisi 13, 13 1, N13, P13, K-nya 21. Itu rumus dari mana? Dari Thailand. Rekan Flonasia, Siap. Mas Atta, sehat ya? Amin amin, insya Allah sehat Nah. terus. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu ya mengenai tentang pembentukan percabangan tersier ya, dari mulai tanam sampai terbentuk tersier dengan luasan atau panjang sekunder yang kita inginkan atau sesuai lokasi tempat tanam kita. Nah, kebetulan ini varian baru nih. Ini varian baru yang dibawa Bu Badariah beberapa bulan yang lalu. Saya dikasih entresnya ya dari sana ya. Nah, Terus ini pakai apa? Pakai rostock C1613 ya. C16 13 atau kordek disambung Di sini? dengan ya di sini nih. berarti sambung pucuk. Ya, sambung pucuk di sini. Tinggi di atas sini ya. Sambung pucuk tapi tinggi. Tinggi. Karena biasanya kalau untuk Berarti dulu kan menumbuhkan dulu Om nih, entres muda. ini dari cangkok. Oh, dari cangkok. Cangkok. Kordek Oh, perbanyakan bagusnya dari cangkok, Om. dari cangkok. Kalau CN juga cangkok bagus. Iya, dari cangkok. Kelihatannya Karena vigor ya. Jadi batang hijau kecil Iya, batang selidi hijau. pun Udah dia keluar akarnya. keluar akar. Nah, di grafting di sini sistem sisip V ya. Ya. Grafting. Nah, ini usia baru 2,5 bulan tanam nih. Dari bibit. sambung atau dari tanam? Dari tanam. Dari tanam. Dari tanam. Nih bibit tinggi sekitar 1 meteran nih. Ini Berarti kalau dari sambung lebih dari 2,5. lebih dari 2,5, bisa 3,5 bulan ya. Iya. Ini Terus ini varian Werika. Buahnya hitam manis ya. Werika. Werika. Susah amat. Pernah saya cicipin di Badan Pertanahan di Provinsi Tak ya, Lampang, Thailand. Buahnya. Ya, tapi di Thailand. Di Thailand pernah cicipin karena di sini saya belum ada yang berbuah. belum, karena ini baru dapat ya 3 bulan yang lalu Bu Badariah ke sini, kami dibawakan entresnya dan disambung beberapa hidup ya, ada di saya, di Omoipul sama di Kung Anggur. Komipul Warwer. Ya. Sama Kung Anggur Hejeri. Nah, jadi cara pembentukan tersier ya nanti ya dari 30 cm, 60, 90 sampai 120 cm. Tanam ya. Ini tunas air yang ada di batang utama di primer ya itu dibuang ya. Seperti ini juga harusnya dibuang nih, mulai dibuang nih karena ini batang sudah besar ya. Ini primer ya. Ini primer ya, sudah hampir mau 1 telunjuk ya. Ini nanti dibuang, Om. Ini harusnya dibuang seperti ini. Buang aja. Fokus ya. Dibuang ya seperti ini. Buang dan dimusnahkan Om. Dimusnahkan di sini. Bahaya sekali tuh entresnya. Iya, ini varian baru soalnya. Nah, selanjutnya setelah dia nyampe ke para-para ya di sini ya, boleh batang primer ini langsung dibelokkan jadi sekunder ataupun dipotong di sini. Belok itu berarti udah mengganti status jadi sekunder ya? Jadi sekunder, bisa dinamakan sekunder ya. Batang primer yang dibelokkan ini ya, ini bisa disebut dengan batang sekunder. Nah, ini kita bersihkan ya, buang. Nah, jadi harus bersih dari tunas air ya, supaya fokus nutrisi ke atas. Belok ya, bisa dipotong di sini. Kalau pengen membesarkan batang lebih dahulu, Berarti potong itu. potong di sini 30 cm ya. Nunggu tunas baru ya? Tunas baru untuk Harus dijadikan sekunder. Nah, ini berarti waktu itu nggak dipotong ya Om? enggak, ini Dibelokkan langsung aja ya? untuk mempercepat. Karena dia vigor juga ya? Iya, vigor pertumbuhannya. bagus. Untuk mempercepat saya pakai primer yang dibelokkan jadi sekunder. Nah, Ya. ini ya. Ini tersier saya rencana pakai tunas air ya. Jadi dari awal harus dikonsep ya. Mau pakai tunas air atau bat ya. Sebenarnya untuk hasil pembuahan nanti sama saja. Mau pakai mata tunas atau bat atau Nah. pakai tunas air hasilnya sama ya? Hasilnya sama. Dan lebih cepat pakai tunas air karena apa? Tunas air itu tumbuh dengan sendirinya seperti ini ya, tumbuh satu kanan kiri Dan itu pasti rapi ya? pasti rapi. Memang kadang ada beberapa varian tunas airnya bolong-bolong. Yang kerdil apa? Iya. Tapi bisa diakalin. Bisa diakalin nanti. Nah, ini rapi sekali ya. Nah, ini sudah saya melakukan Excel break ya. Seperti beberapa tunas air. Nah, seperti ini dipanjang ya. Ini minggu lalu sudah saya potong di sini. Nah, ini diteruskan pakai tunas air yang di depan. Tuh, ini sudah saya berhentikan.
Saya potong di sini ya. Tuh, ini bekas potong ya. Bekas potong. Axle brake ya. Ya, axle brake. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya tunas air yang di depan ini cepat mengejar yang ini. Yang ini yang Supaya kecil-kecil dia ini, lebih biar serempak seragam ya. Ini ditahan dulu Iya. kerannya ya, dimatiin Iya. supaya aliran nutrisi di sana. Ya. Jadi mulai dari 30 cm dulu. Ini satu jengkal kan rata-rata 20. Ini 10 cm. Jadi 30 cm di-cut. iya, dikat, Potong semua durasi. dikat. Nah, seperti ini ya, supaya ini di belakang juga mengejar. Yang paling figur itu tetap dipotong ya ini ya. Seperti ini harus dipotong. Yang Nanti sebelah kalau kiri dari keluar saya, lagi dipotong lagi gitu Om ya. dibiarkan sampai ke 60. Oh, kalian. Dibiarkan sampai ke 60. Om sorry, sebelum ke sana, ini daun-daunnya ini nggak dibuang? Tidak dibuang. Tidak ya? Tidak dibuang. Kadang ada yang harus dibuang gitu kan? Tidak, saya Kalau tidak. kita ngomong. Tidak. Nggak ya? Saya tidak dibuang Karena dia untuk selama ini fotosintesis tidak ya? terkena jamur, bersih seperti ini ya. Ini kena hujan padahal ini. Kuat Karena- ya Om ya? Bagus. Kuat karena saya melakukan penyemprotan tuh di seminggu 2 kali untuk Pakai apa Om? sementara pakai Nativo. Fungisinya? Iya, inseknya saya pakai Demolis Demolis. ataupun Ganti-ganti atau ganti merek dengan itu? Apacel. Apa sih? Oh Iya. ini ya di apa? Selang-seling. Selang-seling. Nah, saya contohkan lagi ya. Iya, Ini ada yang contohin, sudah panjang nih. Ada sudah yang mendahului kan, sudah figur tersendiri. Caranya adalah seperti ini. Kita potong yang paling ujung, yang paling kecil seperti ini. Om. Oh, Nah, kecil banget. kecil Guntingnya banget. khusus tuh. Ini efektif sekali untuk menghentikan pertumbuhan di tunas ini selama 2 minggu. Bukan yang di belakangnya itu Om yang motong. Bukan, Kalau saya saya paling ujung. biasanya potong yang gede itu. Saya paling kecil karena efektif sekali untuk menghentikan sampai 2 minggu ke depan. Dan ini bisa ini gede kan nanti daunnya Iya, ini nanti gede kan? membesar. Oh, 2 minggu ya. Nanti 2 2 minggu baru dia turbus ulang ya. Iya, turbus ulang. Batnya. Oh, iya, seperti ini ya. Nih. Ini awalnya juga pemotongan dikecil. Nah, nanti tunas airnya dia melanjutkan untuk jadikan batang tersier panjang. Nah, ini Lanjutinnya itu dari tunas air atau dari bat? dari tunas air. Tunas air yang tumbuh sampingnya. Ini Tidak kan masalah. ada bat ini kan? Ada bat, tapi karena berarti pakai? bat tidak pecah, tunas air yang tumbuh, kita nggak rawat apa-apa yang ya? tunas air. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, Oh, tunas saya air kira yang harus pakai bat. di belakangnya harus dibuang. Nah, seperti Tapi ini. kalau ininya dibuang kan keluar ini ya Om? Ya, keluar bat. Dari bat kan? Bat pecah, tapi saya lebih suka pakai tunas air karena dia tumbuh sendiri dan lebih Alami cepat gitu ya, ya? alami. Nanti tujuannya adalah supaya tersier yang di depan ini cepat mengejar ke 30 cm. Terus sampai sekunder di 4, 3, 5 atau 6 meter sesuai dengan luasan tanam kita. Berarti seberapa Om? Coba kalau pakai itu. Nah. Ukuran biar ada simulasi ini Ini apa panjang. dimensinya. Ini panjang 1,5 meter nih. Itu ya. Ya, 1,5 meter ya. Planter stack itu. Plan stack 1,5 meter ya. Planter stack. Jualan Om planter stack. Jualan Om. 1, Om tahun ini 2, semuanya 3 dijual. meter ya. 3 meter Bakul, di sini. bakulan. Ya, oke. Berapa tuh? 4,5 meter. 5 meter. Di mana? Di mana? Sampai sini 5 Oh, meter. sini ya, sampai Ya. sini. Oh, ini emang sudah Sampai di- sini 5 meter ya, sampai Waktu rambatannya. bikin para-para emang udah di set nih. Ya, 5 meter. sini Om ya. Tidak butuh waktu lama. Sekunder ini mencapai 5 meter ke sini. Kalau itu udah ditutup, dipotong tuh 5 meter kan? Iya, 5 Dan meter nanti diteruskan, kan di sini. dihentikan. Dihentikan. Tinggal tersiernya karena Tersier kita mainkan di 60, 90, senti ya. 120. Itu yang menentukan. Senti, bukan bat ya. Kan ada bilang Bukan. ini harus sekian bat nih dipotong. bukan Tidak, batnya. Senti tidak, ya, berarti. tidak. Saya pakai senti. Skalanya skala ini, Senti. sentimeter. Skala senti. Karena kalau bat beda-beda ya Om ya. Karena Beda, ada yang figur terlalu panjang-panjang. figur, panjang, ada yang sedang, ada yang kerdil gitu, ada yang Kalau pendek-pendek. luasnya pendek-pendek berarti kurang Iya. nutrisi itu ya. Iya, nih pemupukan sementara masih pakai 2577 ataupun 20 10 10. Saya ada 2 pupuk ya, 2577 sama 20 10 10. Ini kalau orang Kalfloracea pada bingung bahasa awamnya apa? 25 itu apa? NPK. Ah, N-nya itu kan 20, ada. P-nya 10, K-nya 10 ataupun N-nya Kalau pupuk 25. majemuk, misalnya kita beli NPK grower atau apa atau memang harus beli Oh, Sprinter. pakai Sprinter. Sprinter. NPK Sprinter. Sprinter. Nah, pertama pakai NPK Sprinter Sprinter. di Sampai tersier itu di 60 itu pakai 30 sampai belok 60 pakai Sprinter. Sprinter sampai terpenuhi itu ke sini. Sampai 5 meter, meter, itu iya. pakai Pakai masih Sprinter. Terus Baru nanti ganti pupuk di
13 Nah, itu bahasa awamnya pakai merek NPK, apa? NPK saja. NPK Partner. 1616 itu. NPK grower ya. Partner. Hah? Partner. Panther. Partner. Partner. Iya, kalau bicara merek partner. Oh, partner. Tapi kita bisa cari merek lain, kita hanya bicara kandungan ya. 13 komposisi 13 1 N13 P13 K-nya 21. Itu rumus dari siapa? Mana? Dari Thailand. Oh, itu ya. Dari Thailand. Iya, Ya, Rekan Florasia ini perlu digarisbawahi ini. Ini ilmu mahal nih, resep Iya. berharga ya yang di-share oleh ownernya Antah Berantakantur. Oh, Pak Koboy. Kalau Koboy pakai Tanusi. N-nya tinggi, P dan K-nya kecil, insya Allah tersiernya akan tumbuh rata ya, ini akan tumbuh bagus ya. Yang penting pemupukan itu disiplin. 1 minggu sekali saya kasih dengan dosis 100 gram. Sprinter itu? Iya, 75 gram sampai 100 gram. Kita tabur di sekitaran 50 cm dari batang utama ya, 50 cm 50 cm. Jadi tidak dekat 50 dengan radius 50 cm Iya. dari batang ini. batang utama. Nanti setengah Jadi meter tidak lah tekan pohon sana. setengah meter sini. Kalau kita punya lahan lebih ya setengah meter sana gitu Iya. ya, di 4 penjuru 4 angin. Iya. Cuman ini kan Karena dua akar kan ya. sudah Iya. otomatis ini akar udah setengah meter ke sana ke sini. Nggak boleh ke sini. Nggak boleh deket tanaman sini. Rusak nanti. Ya, karena akar yang sudah mencari makan itu dari ujung. Oh, di sini tuh dia nggak Iya, cari akar makan ya? serabutnya. Iya, sudah tidak mencari Yang makan. makan yang jauh-jauh ya. Iya, karena akar muda, akar serabut ini udah di sekitar sini yang mencari makan. Ini bisa dinamakan tulang ikan ya. Iya, fishbone bahasa Inggrisnya. Tapi Ya, tulang ikan sudah kanan saya kiri, lakukan kanan di kiri. kebun saya yang tadi di sana ya, di greenhouse. Yang di sana nih rekan-rekan tuh sana yang di tuh. sana Dia di punya ujung. banyak banget nih, Pak Itu Koboy cukup ini. berhasil dengan metode tadi 30, 60, 90 sampai 120. Jadi kita teratur di fase 30 pupuknya apa, fase 60, fase 90, fase 1,2 cm, 1,2 meter itu pemupukannya apa. Biasanya kalau udah 90 cm tersier rata itu sudah masuk fase pembuahan. Nah, itu Batang sudah coklat ya. Bud sudah mulai mencoklat. resepnya apa lagi nih? Kita kasih pupuk 92525. Kalau bicara yang beli di pabrik udah majemuk Profesional. pakai- Oh, NPK profesional. NPK profesional. N-nya 9, P-nya 25, K-nya 25. Tapi bisa dengan merek lainnya yang bisa P-nya tinggi boleh, K-nya di bawah P boleh. Karena produk yang tersedia di sini banyak kan ya 92525 itu pun agak susah sebenarnya. Merek lain banyak lah ya. Om, kalau itu kan NPK ya. Misalnya nih, ada nggak sih pupuk yang N sendiri, P sendiri, K sendiri, terus kita Mix. gram-gramin sendiri gitu? Ada Bisa. juga? Cuman ya agak capek ya. Agak capek, kita harus nimbang, kita harus ngitung rumusnya biar ketemu Banyak N modal tuh, sekian. harus Ya. beli timbangan. Ya, karena biasanya kalau pupuk tunggal itu dijualnya per karungan. Oh, bukan saset Per ini, 50 1 kilo. kilonya. Bukan, Karungan. jarang. Seperti urea, Iya. TSP, ZA itu jualnya per karungan. Memang ada yang ngecer sih sebenarnya, cuman ya kita harus tetap menghitung supaya ketemu N9 itu dikasih berapa, Perbandingan. timbangannya berapa. Itu biasanya kan kalau yang tunggal itu justru N-nya tinggi loh. Itu N-nya udah tinggi. Om Tanu, kalau kita bicara tentang pemangkasan gimana, Tom? Nah, kalau pemangkasan di sini bukan tempatnya, Oh, tapi siap, di kebun utama saya di sana. Oke, boleh siap. Gitu. Oke, menuju sana ya. Ya, ini mohon maklum rekan Flonasia ini memang juragan greenhouse nih, banyak banget tempatnya. Ada berapa, kalau di total ada berapa meter persegi nih Om kebunnya, tanam anggur itu? Yang depan teras ini sekitar 70 meter persegi. Wih, 70. Ini total hampir 150 meter ya dari sini ya. Dari sini sampai sana itu hampir 150 Oh iya, dari meter sini. ya. Ini sudah panen 2 kali di sini. Panen apa buahnya? Buahnya ini sudah habis. Oh, sekali panen serentak berapa varian yang? Tidak bareng sih sebenarnya ya. Ada yang matang minggu ini, minggu besok, bulan besok, karena kita pemangkasan tidak serempak ya, tidak di hari itu, di hari yang sama ataupun minggu sama. Tujuannya apa? Kita kan ini kebun display ya, kebun percontohan, edukasi juga supaya setiap tamu yang datang tuh bisa mencicipi buah. Jadi setiap tamu datang ada buahnya, contohnya ini masih ada buah tersisa, Shine Muscat ya. New Shine Muscat nih, New Shine. Ya, New Shine Muscat. Dari 23 dompol, dari 3 pohon ini masih ada 1, 2, 3, 4. Oh, itu udah. Nah, ini Itu kan ya ini. contohnya dipetik. Ini contohnya tadi. udah dipetik nih. Ini sudah matang nih.
Ini sama dengan yang dijual di toko-toko buah yang saya sampaikan dari Cina itu enggak sih Om? Kalau dari size, bentuk memang dia bagus ya, yang gede dari yang Cina. Tapi untuk rasa, ya. wangi, lebih wangi nih. Ini ada Adora seedless nih. Adora sama Erladora beda? Beda, jelas beda. Adora lebih lama matang, kalau early lebih cepat. Lebih cepat sekitar 20 hari lebih cepat. Untuk ini panennya, siapa panen? Adora ini. Adora ini seedless. Bedanya sama Erladora, Om? Mirip-mirip lah ya. Kalau Adora ini karena SAGA, hormon ini lebih lancip ya. Biasanya dia tuh bulat, oval. Ini lebih oval. Rasanya beda atau sama? Kalau untuk manis, lebih manis early. Karena ciri khas dari Adora adalah dia tetap ada rasa asam di akhir, tapi tidak dominan. Mau beli di supermarket pun tetap dia ada rasa asam untuk Adora. Adora ada juga di pasar. Ada di pasar. Ada ya Adora. Produk kalau Adora nggak ada ya? Early belum, karena early itu rilis di tahun 2022 lalu dari Israel sendiri. Itu produk baru, belum ada di pasar. Yang di pasar hanya Adora. Masih aja Adora. Mungkin tahun ini atau tahun depan. Adora juga dari Thailand. Ini saya bawa dari Thailand, cuman negara asal dari Israel. Oh, Israel. Produk Sunwood ya. Early Adora itu produk Sunwood. Cara pemangkasan tadi ya? Ya lanjutkan, malah enak-enakan mangan. Iya. Oke. Pakai tangga ya? Boleh. Tangga bawa ke sini. Mas Adi ini adalah salah satu pengelola Antah Berantah Garden, manajernya ini. Manajernya Antah Berantah. Yang ikut merawat ya. Iya. Ikut nah, ini struktural manajerial. Ada Early Adora. Rekan Flonasia ya. Ini ada Early Adora. Ini sudah panen 1 kali kemarin, 2 kali kemarin ada beberapa dompol ya. Jadi ini tulang ikannya Om, karena ikan. Sama persis yang kita pelajari tadi di sana itu ya. Iya, nanti betul. jadinya kalau sudah lama-lama yang seperti di sana ini. Itu ya seperti ini jadinya. Nah, ini sudah hampir 60 cm ya. Ini 30. Tersiernya ya. Ya, ini 30, 60, 90. Nah, ini sudah masuk pupuk 13-13-21. Dan NPK profesional. Iya, bukan yang partner. Oh, partner. Partner. Oh, iya. Sampai kapan waktunya itu tidak bisa pakai waktu. Biasanya kita indikasinya pakai batang. Tersier ini sudah mulai mencoklat. Oh, berarti penampakan morfologis ya? Iya. Penampakan Boot 1 sampai fisik. 5. Iya, boot 1 sampai 5 sudah mencoklat. Kita baru ganti pupuk 92525. Ketika sudah mencoklat 925 apa Om? Profesional. Profesional. Biasanya kalau boot 1 sampai 5 sudah mencoklat itu tersier sudah mencapai 1,2 biasanya. 1,2 meter. 120 cm. 120 cm. Biasanya itu sudah ganti pupuk 92525 sampai boot 1 sampai 9 coklat. Baru bisa dilakukan pemangkasan. Contoh, ketika ini sudah mencoklat sampai sini ya. Sampai 1,2 cm sini, 120 cm. Itu baru dilakukan pemangkasan. Ciri khasnya boot 1 sampai 9 itu sudah mencoklat. Biasanya saya lakukan stres air selama 20 hari ya. Oh, stres air juga? Stres air, karena kalau pemangkasan pruning total itu kita harus lakukan stres air. Kecuali kita potes pucuk Om, atau pangkas di batang muda, tidak usah melakukan stres air. Contoh ya, 1 bulan ke depan kita pupuk nih, 13-13-21. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Selama 4 kali? Tidak bisa ditentukan. Sampai batang semi coklat ya, berubah warna ya. Batangnya dari hijau mulai berubah ke coklat. Kalau mau pemangkasan di batang hijau itu pada fase seperti itu kita potong ya. Di boot 8, 9 gitu kan. Atau 7, 8, 9, 10 itu baru dipotong ya. Tapi tetap dipilih matabat yang potensial, yang gemuk, bulat-bulat gemuk ya, hamil ya. Yang hamil, yang gemuk ya. Ini serempak ini tuh. Ini sudah hampir ke 60 cm itu. Om, kalau balik lagi Om, kalau fungsinya stres air dilakukan intinya gini, stres air boleh dilakukan ketika akan melakukan pemangkasan serentak di batang coklat atau pruning total ya. Tapi tidak berlaku ketika kita melakukan pemangkasan di batang hijau atau masih muda, atau bisa dibilang potes pucuk. Tapi ketika pemangkasan di batang coklat, kita wajib melakukan stres air. Tujuannya untuk apa?
supaya unsur hara yang ada di tanah ya itu diserap semua sama tanaman. Karena nggak ada air sih ya. Karena nggak ada air. Makanya dia nyari-nyari makanan nyari ya, makan, apapun jadi semua terserap. Jadi insting tanaman itu dia akan menghasilkan buah atau regenerasi ketika dia akan terancam mati di stres air. Tidak ada air ataupun makanan yang tersedia ya. Jadi dia diserap semua pupuk-pupuk yang kita berikan. Karena untuk regenerasi ya. Ya regenerasi. Jadi kalau regenerasi kan tanaman kan harus menghasilkan biji, karena biji itu menghasilkan biji. Itu insting supaya bisa regenerasi. Kalau dia mati dia nggak punah gitu ya. Betul. Instingnya seperti itu tanaman. Nah, sebelum pemangkasan, setelah terakhir stres air ya selama 20 sampai 25 hari tergantung kondisi tanaman. Lama amat 25 lama, tergantung kondisi tanaman. Ketika tanamannya dia cepat kering, kita seminggu sekali biasanya kita lembabkan sedikit saja. Tidak berarti kita kasih air atau siram ya. Kita lembabkan dengan diciprat-cipratan air atau dikasih molase, air mewat sama triko itu tidak masalah, ataupun air biasa. Ketika terakhir sudah stres terpenuhi, daun sudah agak menguning, sudah mulai layu ataupun gugur ya, baru kita aplikasi pupuk 13-21 kembali, siram jenuh, daun utama kita rontokan ya atau kita buang dari 1 sampai 9 daun ya kita buang, baru besoknya kita lakukan pemangkasan. Kita cari bud yang potensial, biasanya hamil. Di atas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada contohnya nggak? Oh ini belum Om. Ini masih muda, ini masih aplikasi pupuk 13. Nanti yang segini nih Om, hamil tuh Om. Nih. Ya bisa. Ini kalau untuk potes pucuk bisa. Ini bisa potes pucuk di sini. Ini kan Gemuk, ini gemuk, ini. ini gemuk ya. Ini gemuk nih, Gemuk bisa ini. di sini, bisa di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa 6, 7 itu bagus sampai bud 9. Kenapa kita buang 1 sampai 9? Biasanya bunga terbaik itu di antara 6, 7, 8, 9. Menurut pengalaman Om Tanu. Iya, biasanya. Kenapa ya kalau secara teorinya si anggur? Gimana ya? Pokoknya pengalaman saya hampir beberapa varian tuh bud yang 7, 8, bagusnya 9. itu 6, 7, 8, 9 sampai di 12 ya. Karena kita batasin di 120 cm, otomatis sampai cuma 15 sampai 17 tahun saja ya. Jadi di pertengahan itu bud-bud yang potensial menurut saya. Karena di bud 1-2 bisa 1-2 biasanya kecil. Oh, buatnya kecil bisa dia. bisa berbunga tapi. Bisa, tapi cuma nggak tidak maksimal. Pasti klasternya akan kecil ya. iya. Di atas 4 lah. Kalau Itu nanti sudah bud udah bagus. ada kan beberapa varian yang panjang-panjang katanya sih. Kayak Mindrop, banana katanya gitu Om. Panjang. Pada intinya gini, ketika tersier kita dibatasi di 120 cm, otomatis nutrisi kan di bud 1 sampai 15 saja. Berarti pemangkasan bisa di 14, di 12, bahkan bisa tadi dipendek. Biasanya yang panjang itu tersier itu diliarkan, bisa 1,5 sampai 2 meter, itu tidak di maintenance sama rata di 1 meter 20 cm. Tapi ketika kita sama ratakan tersier di line keempat ya, 1, 2, 3, 4 nih di sini. Ini kan satu line 30 cm nih, ya 30 cm. Tapi ketika maintenance kita sama ratakan ya, itu nutrisi kan terkonsen di sini. Di bud 6, 7, 8, 9, 10 sampai di bud paling ujung di 15 bat ya, ataupun 17. Tapi pemangkasan biasanya mundur di 6, 7, 8, 9, 10 itu udah buah bunga bagus. Ya. Om kalau Moondrop pernah ini di saya belum berbuah Moondrop ya? Karena tidak saya rawat dengan benar. Tersier sampai 2 meter sampai 3 meter karena saya lebih fokus di kebun sini. Padahal Moondrop paling awal saya tanam karena belum tahu metodenya ya. Nah sekarang ini Moondrop saya rawat dengan benar. Tersier sudah mulai saya batasin. Gitu. Pemupukan sudah lakukan SOP seperti yang di sini, di kebun sini juga sudah saya lakukan. Ketika di sini pupuk, Moondrop saya pupuk. Pupuk saya aplikasi ada yang di tanah, ada yang semprot di daun, baik mikro maupun makronya. Oke Om, ini kan tadi sudah secara SOP kan sudah ketakar lah ya. Ya. Dia sekundernya berapa, tersiernya berapa. Ya. Nah berarti kan ada simulasi atau kalkulasi rata-rata kan buahnya ya seperti itu gitu kan. Nah kira-kira berapa dompol yang ideal dalam satu pohon itu dengan metode seperti tadi? Oke. Ketika kita panjangnya 3 meter itu biasanya tersier sekitar 25 sampai 30 tersier Om. Kita hitung cuma 70% yang membawa buah.
Jadi dari 30 kali 70% kali 2 dompol. Itu hitungannya Om. Jadi berapa kira-kira? Berarti kan sekitar kalau 50% 15 ya. Sekitar 21 22 tersier lah. Taruh yang bawa bunga kali 2 sekitar 40 klaster lah ya, untuk satu itu. Kalau di 30 sampai 40 klaster Om. Dibandingkan dengan ukuran bobot kilogram, pengalaman Om Tanu berapa? Hitungan anggur itu idealnya paling kecil itu di 300 gram. 300-400 gram. Satu dompol. Tapi kalau untuk early bisa sampai 500 gram ke atas. 500, 600, 700 sampai 800 gram. Kalau Adora bisa sampai 1000 gram ataupun 1 kilo. Satu dompol. Satu dompol. Ini ya. Berat ya? Berat. Saya pernah 1,3 kemarin untuk Adora 1 kilo 3 ons. Iya. Cuman saya itu jarang update Om. Kadang habis sama tamu atau apa cicip. Jadi saya ketika buah sudah dicicip saya udah males update karena sudah tidak utuh lagi. Ya memvideokan kurang moodnya enggak. Iya, saya sudah nggak mood biasanya. Paling sedikit taruh 30 tersier. Membawa 20 yang bawa bunga ataupun buah 20 tersier itu udah bagus Om. Sudah bagus. Udah. Masuklah. Iya. Sesuai hitungan. Salam sehat selalu, sukses. Rekan Flonasia. Terima kasih Mas Anta. Ya siap, rekan Flonasia kita pamit dulu ya dari Anta Barata Garden. Kalau mau sharing atau mau order bibit dan lain-lain konsultasi bisa ke Om Tanu, nanti ada di deskripsi itu nomor kontaknya. Oke Om, kita pamit dulu ya Om. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat rekan Flonasia.